Ya, baik, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Bapak. Kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai pendidikan karakter dan pembinaan mental. Nah, nama Bapak Igediswan Edi Praptino sebagai pengajar IPA di SMP 8 Singaraja. Baik, Bapak mulai dari pendidikan karakter. Mungkin anak-anak bertanya, apa sih itu pendidikan karakter? Nah, jadi pendidikan karakter itu merupakan suatu usaha yang sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran itu lebih efektif dan peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya. Nah, jadi yang aktif nanti mengembangkan potensi diri adalah kalian sebagai peserta didik. Oke, nah kenapa sih perlu adanya pendidikan karakter? Ada beberapa faktor yang menyebabkan perlunya kita mengadakan pendidikan karakter, yaitu paradigma sebagian nilai dijadikan acuan bersikap berperilaku masyarakat masih keliru, kurangnya keteladanan. Proses pembelajaran dewasa ini hanya lebih mementingkan kepada aspek kognitif. Nah, sehingga moral dan akhlak itu akan menjadi lebih lemah. Nah, muara dari masalah ini adalah terjadinya krisis multidimensional dalam berbagai aspek kehidupan. Artinya karakter di berbagai kehidupan itu mengalami penurunan. Lihat saja mungkin di beberapa berita anak pernah mendengar adanya kasus tawuran antar pelajar, kemudian penggunaan bahan narkotika. Nah, ini sangat berbahaya sekali terutama kita yang berada di Kabupaten Buleleng. Nah, nanti Bapak akan jelaskan secara khusus mengenai dampak narkoba terhadap kesehatan. Nah, ini gambar yang di bawah ini menunjukkan ini masih usia SD yang mencuri sepeda motor. Nah, dan ini siswa yang melakukan pembulian. Nah, ini terjadi di sekitar kita ya, di daerah Kabupaten Buleleng, dan ini sangat meresahkan masyarakat sehingga sekolah perlu mengadakan apa yang namanya pendidikan karakter. Nah, ada 5 dasar dari sikap karakter itu, yaitu jujur, terbuka, kemudian bertanggung jawab, ada komitmen di sini, nah dan berbagi atau sharing. Nah, itu 5 dasar berdasarkan sumber yang Pak temukan. Nah, ini ada 5 dasar. Nah, kemudian apa sih yang dilakukan di satuan pendidikan atau di sekolah? Nah, di KBM di kelas, pendidikan karakter terintegrasi dalam setiap KBM. Nah, jadi anak-anak nanti setiap pembelajaran, walaupun nanti daring, tetap nanti Bapak Ibu guru akan menekankan kepada karakter. Mungkin tidak bisa dilihat secara langsung, tetapi bisa dilihat dengan cara untuk menghubungi guru lewat aplikasi WhatsApp itu bagaimana, kemudian menghubungi guru melalui media sosial bagaimana, kemudian bertanya bagaimana. Nah, dan banyak lagi nanti bisa dilihat di dalam proses pembelajaran. Kemudian di keseharian biasanya kebiasaan-kebiasaan di sekolah, misalnya ada kegiatan sekolah, bagaimana siswa itu bersikap, bagaimana nanti siswa melaksanakan kegiatan-kegiatan. Nah, kemudian ada ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler yang menunjang pendidikan karakter itu banyak sebenarnya ya. Nah, di sini ada contohnya, ada pramuka, ada olahraga, ada karya tulis dan sebagainya. Nah, khusus di SMP 8 ada satu lagi yaitu KSPAN. Nah, nanti lebih lanjut akan dikenalkan nanti. Kebetulan juga Pak sebagai pembina di salah satu ekstra yaitu KSPAN. Nah, nanti Bapak akan jelaskan lebih lanjut. Kemudian keseharian di rumah. Nah, sekarang karena keadaan pandemi, jadi kalian lebih banyak berada di rumah. Nah, itu harus diperhatikan karakternya. Nah, bagaimana kalian terbiasa dengan karakter yang diinginkan. Seperti itu. Nah, apa saja sih karakter? Nah, ini Pak rinci lagi ya. Tadi ada 5 dasar, nah sekarang diperinci menjadi 9. Nah, ini mungkin secara teori kita bahas ya. Nanti Pak berikan contoh nyata yang bisa kalian lakukan.
Yang pertama, karakter cinta Tuhan. Artinya anak-anak atau kita semua harus menjalankan semua perintahnya. Itu ya. Artinya kita menjalankan perintah sesuai dengan agama yang kita anut. Kemudian yang kedua, mandiri dan tanggung jawab. Kemudian yang ketiga ada kejujuran, jujur. Ini harus sering kita terapkan. Kemudian yang keempat ada hormat. Kemudian 5 ada suka nolong atau gotong royong ya. 6 ada percaya diri, ada kepemimpinan, baik dan rendah hati, serta toleransi. Pak langsung ke contoh nyata yang bisa kalian lakukan ya. Mungkin gambar yang pertama ini, yang Pak tunjuk ini menunjukkan gambar beribadahlah sesuai dengan agama yang kalian anut. Nah, itu contoh kecil. Misalnya kita sebagai agama Hindu, ya lakukan. Misalnya Trisandi di rumah lakukan, walaupun tidak bisa di sekolah, bisa dilakukan di rumah. Seperti itu. Yang kedua, ini gambar yang di bawah. Pertama itu merupakan kemandirian. Nah, artinya ini kan kebiasaan kecil yang nanti akan menjadi karakter. Baru bangun, bersihkan tempat tidur atau rapi-rapikan tempat tidurmu. Nah, itu salah satu kemandirian, artinya itu karakter yang diinginkan. Karena terbiasa dengan karakter mandiri, sehingga nanti dengan sendirinya kemandirian itu akan melekat pada kalian, pada karakter kalian. Kemudian yang ketiga, nah ini gambar yang bisa kita amati dan sering terjadi ya. Mungkin kalian dengar beberapa pejabat atau oknum pejabat kita melakukan penyimpangan, yaitu dengan korupsi. Nah, itu artinya ada salah satu karakter yang sangat menurun atau mengalami degradasi, yaitu kejujuran. Nah, jadi diharapkan kalian mampu untuk menumbuhkan kejujuran apapun itu. Kebiasaan di rumah untuk selalu melakukan kejujuran. Kemudian gambar yang sebelahnya itu, gambar selanjutnya. Nah, ini anak SD. Nah, ini yang jarang sekarang terlihat atau hampir hilang ya. Ketika kita lewat di depan orang yang usianya lebih tua, kita harus menundukkan badan. Nah, ini jarang terlihat. Sebenarnya ini menunjukkan norma kesopanan. Norma ini sangat penting untuk karakter kita selanjutnya. Apabila terbiasa dengan sopan, maka dimanapun kita berada akan tetap melakukan etika yang baik, seperti itu ya. Jadi kesopanan itu sangat penting. Kemudian gotong royong, nah ini sering kita lakukan. Apalagi nanti ketika kalian sudah bisa tatap muka, maka gotong royong akan selalu kita terapkan ya. Contohnya ketika piket. Tidak mungkin satu orang yang piket, pasti lebih dari satu orang, dan itu harus bekerja sama, harus saling tolong menolong. Oke, kemudian gambar selanjutnya ini adalah gambar toleransi. Nah, jadi toleransi ini artinya saling menghargai walaupun berbeda-beda. Seperti semboyan kita ya dalam Pancasila itu, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kemudian yang paling penting adalah ini, kerja keras. Nah, jadi karakter kita untuk bekerja keras itu sangat diperlukan. Kenapa kita perlu kerja keras? Ya jelas, kita untuk mencapai suatu kesuksesan. Nah, kalian harus kerja keras untuk apa? Untuk belajar. Kenapa belajar? Agar nanti bisa sukses. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah pembinaan mental. Nah, mental ini lebih kepada moral. Jadi pendidikan moral yang paling baik adalah di agama. Nah, nilai-nilai moral itu ada di agama. Agama yang kalian anut, seperti itu. Dan saya yakin dan Pak yakin, setiap agama yang kalian anut, apapun itu, tidak ada yang mengajarkan suatu keburukan. Nah, pasti akan diajarkan suatu nilai-nilai tertentu yang nantinya mengarah kepada karakter yang lebih baik. Seperti itu sebenarnya ya. Nah, terus apa sih yang kita bisa lakukan dengan mental sesuai dengan agama ini? Ya cuma dua. Menerapkan nilai-nilai yang dianut. Misalnya agama Hindu, ya silakan lakukan nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-harimu.
Kemudian menjauhi segala bentuk larangan dalam ajaran agama masing-masing. Nah, mungkin itu yang dapat Pak sampaikan pada materi mengenai pendidikan karakter dan pembinaan mental. Nah, untuk lebih lanjut, jika anak-anak ada yang masih bingung mengenai pendidikan karakter ataupun pembinaan mental, nah silakan bertanya di grup WhatsApp yang sudah ditentukan. Nah, silakan di sana bertanya apapun yang kalian masih ragukan ataupun contoh-contoh yang masih kalian bingung tentang pendidikan karakter dan pembinaan mental. Sekian, terima kasih, selamat pagi.